Hai guys, ini adalah readingan untuk si Scorpio di bulan April 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang dealing dengan kamu, dan juga ini bersifat general, energi semua orang. Jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venusnya kamu. Oke, kita mulai aja untuk si Scorpio. Isi hati dia ke kamu di bulan April 2020. Di sini ada si Eight of Wands, di sini ada si Three of Wands, di sini ada si Five of Wands, di sini ada si Nine of Wands, di sini ada si King of Wands, di sini ada si King of Swords, di sini ada si Ace of Pentacles, di sini ada si Four of Swords, di sini ada si Four of Pentacles, dan di sini ada si Ten of Sword, dan di bottom of the decknya ada si Nine of Sword. Oke, kita mulai aja untuk si Scorpio di bulan April. Apa yang lagi dia rasain, atau isi hati dia, apa yang lagi dia rasain ya. Di sini ada si of Wands, yang dimana dia cukup berbahagia dengan dirinya sendiri ya. Ada pencapaian, mungkin dari segi karir atau segi apa ya, intinya di sini dia cukup bahagia. Scorpio, mungkin ini kamu atau mungkin pasangan kamu, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan di sini hambatan di dia atau di hubungan ini ada si Three of Wands, yang dimana ini hambatan dia ya, dia bahagia tapi belum sempurna gitu, masih ada yang kurang, tapi ini untuk tahap awal gitu, apa ya, ibaratnya kayak move on tahap awal gitu. Ngerti nggak sih? Cukup bahagia tapi masih ada yang ganjal, karena di sini ada si Three of Wands, yang dimana dia masih di lubuk hati, dia masih menunggu seseorang di sini, menunggu seseorang untuk kembali, atau mungkin menunggu sesuatu hal yang baik akan datang kepadanya. Nah, apa akar permasalahan di hubungan ini? Akar permasalahannya di sini ada si Five of Wands, yang dimana mungkin hubungan kalian sempat cekcok, toxic ya, banyak kekerasan di sini, mungkin cekcok atau mungkin ya apa ya, nggak akur gitu ya, banyak argumen, pokoknya ada aja gitu yang diributin gitu. Ya, yang membuat kalian jadi kayak suatu masalah yang membuat kalian jadi saling berkompetisi satu sama lain, saling menjatuhkan, tapi gimana ya, saling menjatuhkan tapi juga saling sayang gitu. Aku lihatnya sih kayak gitu. Dan di sini bagaimana dia melihat kamu, ada si Knight of Wands, yang dimana ini bisa dia, bisa kamu ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang masih labil, seseorang yang masih kekanak-kanakan gitu, belum jelas apa maunya. Jadi dia sendiri kayak bingung gitu melihat kamu, ini orang maunya apa sih gitu ya, membingungkan gitu ya. Intinya di sini karena dia melihat kamu kayak cenderung suka datang dan pergi gitu, atau mungkin seseorang di sini bisa kamu, bisa dia suka keluar masuk dalam hubungan sehingga terkesan kekanak-kanakan di sini, kurang tanggung jawab. Oke, bagaimana situasi di masa lalu? Di sini ada si King of Wands, yang dimana seseorang di sini bisa dia, bisa kamu bersifat impulsif, pengen menang sendiri, egois ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, banyak perkelahian atau pertengkaran di hubungan kalian masa lalu, banyak cekcok, bahkan kata-kata kasar gitu, pokoknya toksik banget. Dan
bagaimana isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Ace of Pentacles. Sejujurnya dia melihat kamu sebagai seseorang yang berharga di hidupnya. Sebenarnya dia menganggap kamu adalah seorang yang cukup penting, tapi permasalahan ini membuat kalian saling menyakiti satu sama lain, saling mencintai dan juga saling menyakiti satu sama lain. Padahal sebenarnya kalian saling membutuhkan. Ya, orang ini, entah siapa, entah kamu, entah dia, sangat menginginkan hubungan ini berjalan dengan baik, tumbuh dengan baik, dengan semestinya gitu. Tapi permasalahan ini membuat hubungan ini jadi toxic. Jadi makanya hal ini jadi tidak, Ace of Pentacles ini jadi tidak termanifest gitu. Karena seseorang di sini juga cenderung kekanak-kanakan yang membuat hubungan ini jadi sulit. Bagaimana situasi lingkungannya dia? Di sini ada si Four of Swords, yang dimana dia mungkin menarik diri dari keramaian, jadi kayak nggak gitu ya. Kalau mungkin jarang terlihat di kerumunannya dia gitu, mungkin di tempat mainnya atau apa, pokoknya dia kayak mengisolasi diri ya, gara-gara corona semuanya pada mengisolasi diri ya. Cuman di sini lebih kayak mungkin dia kayak ngejauh dari kamu gitu, atau ngejauh dari satu situasi ini, yang dimana dia berkeinginan untuk menenangkan diri dulu sejenak, bermeditasi. Itu bagus. Mungkin suatu masalah di lingkungannya dia membuat dia jadi cukup sedih. Mungkin karena permasalahan di hubungan kalian ini membuat dia cukup sedih dan pengen ngejauh dulu gitu. Apa pesan semesta? Di sini ada si Four of Pentacles. Ya, dia karena di sini ada si Four of Pentacles sebagai pesan semesta, aku bisa bilang kalau kalian berdua nih kayak menyimpan perasaan satu sama lain. Jadi yang dikeluarin itu amarah, bukan perasaan gitu, bukan perasaan cinta, tapi amarah terus ya. Lama-kelamaan capek sendiri gitu ya, tapi perasaan kalian pendam gitu, apa-apa pendam ya. Ini keduanya, bisa dia bisa kamu, apa-apa itu pendam sendiri, jadi nggak mau dikeluarin gitu. Masalah di apa ya, pokoknya ada masalah pun juga dipendam-pendam aja, yang mana lama-kelamaan hubungan itu menjadi gede, jadinya apa ya, kayak bom waktu gitu yang meledak tidak disangka-sangka gitu ya. Karena tadi aku juga lihat ada The Tower di sini, karena suka menyembunyikan masalah, nggak nyelesain masalah gitu. Jadi pesan semestanya, jangan lari dari masalah. Outcomes-nya di sini ada si Ten of Swords, yang dimana mungkin dia atau mungkin kamu, vice versa, udah, ini aku lihat lebih ke kalian berdua, kalian sama-sama lelah sama hubungan ini ya. Lelah karena yang aku bilang tadi, terlalu banyak cekcok, hubungan ini cukup toksik gitu, banyak kata-kata kasar yang membuat kalian berdua jadi capek. Jadi ini kayak apa ya, seseorang yang udah nggak bisa berdiri lagi gitu, seorang yang udah kayak surrender aja gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tersakiti keduanya.
Dan bagaimana situasi di masa depan. Di sini ada si King of Swords, yang dimana akan ada keputusan yang akan dibuat nantinya dengan bijak, yang sudah difikirkan dengan matang, ya. Yang entah apa itu, aku juga nggak tahu. Bisa saja ini dari kamu atau mungkin dari dia, vice versa. Intinya di sini akan ada suatu keputusan, suatu kejelasan. Juga bisa dibilang kayak keterbukaan, ya. Atau buruknya, ya keterbukaan, ya lebih keterbukaan. Mungkin kalian break dulu sejenak, atau beberapa mungkin udah ada yang putus. Di bottom of the deck-nya di sini ada si Nine of Swords, yang dimana banyak energi negatif di sini, banyak overthinking, ya, energi negatif, pikiran-pikiran negatif yang di hubungan masih bisa pertahanin nggak ya gitu. Dilanjut apa di end aja gitu. Pokoknya banyak bingungnya, banyak overthinking lah. Secara hati masih sayang, tapi secara pikiran kalian tengkar terus gitu. Ini hubungan ini nggak selesai, tengkar terus. Kalau tiap ketemu tengkar terus, jadi nggak ada yang mau ngalah, ya. Kekanak-kanakan, nggak ada yang mau ngalah keduanya. Padahal di hati kalian saling menunggu satu sama lain dan menginginkan suatu hubungan baru yang solid, tapi ya kalau cekcok mulu ya mana bisa ya. Dan juga masalahnya dipendam terus, nggak diselesain, overthinking. Six of Pentacles, ingin berbagi kebahagiaan, tapi kalian udah pisah. Kemungkinannya gitu, kalian udah pisah. Ingin berbagi kebahagiaan karena seorang di sini sudah bisa bahagia dengan dirinya sendiri, meskipun masih ada kekosongan di dalam diri. Ada the Tower moment yang dimana kamu kayak dipaksa untuk menjauh dari situasi ini, atau mungkin dia vice versa. Healing, proses healing bagus, memang harus menjauh dulu dari situasi ini agar bisa healing. Seven of Pentacles, menunggu pasangannya, benar-benar menunggu pasangannya, berharap hubungan ini bisa tumbuh. The Emperor, saling menahan satu sama lain, gak mau nyelesain, egonya tinggi. Dia dulu deh, kalau aku ntar dia mikirnya gini lagi gitu. Nah pasangannya juga mikir gitu, ya udah nggak selesai. Nine of Pentacles, seorang mencoba untuk bahagia dengan dirinya sendiri, dan akhirnya dia bisa bahagia dengan dirinya sendiri, meskipun ini Nine masih tinggal satu lagi, masih ada kekosongan di dalam dirinya, tapi dia cukup bahagia. The Chariot, akan ada komunikasi nantinya untuk memperjelas situasi di hubungan kalian. Beberapa mungkin ada addiction, ada itu juga ada ya toxic ya hubungannya. Beberapa ada yang bermain di belakang dengan orang lain, beberapa, aku nggak bilang semuanya. Atau juga ada yang memanipulasi keadaan atau mengecoh pasangannya, bisa saja. Entah terlepas tentang apa itu ya, bisa tentang keuangan atau mungkin tentang hubungan atau apapun itu, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Eight of Swords, seperti yang aku bilang tadi, energi negatif ya, pikiran-pikiran negatif, padahal belum tentu kayak gitu.
tuduhan-tuduhan yang belum tentu dilakukan oleh pasangannya. Makanya kalian argumen di sini karena nggak adanya kejelasan, karena saling memendam masalah satu sama lain, yang membuat masalah ini jadi rumit dan juga terasa beban penyesalan. Oke, segitu saja sepertinya. Untuk Scorpio cukup jelas. Oke, kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.